Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para santri semua tetap berabe yang selama ini sudah bergabung, tak lupa para calon santri yang kami sayangi, yang insya Allah dalam beberapa hari lagi kita akan bergabung di semua santri berabe. Sebelum saya menyampaikan sedikit tausiah, terutama sekali untuk anak yang akan masuk, bahwa Semesta Perabe adalah suatu lembaga pendidikan yang cikal bakalnya dahulu dibangun oleh orang tua kita, almarhum Syekh Ibrahim Musa pada tahun 1910. Sekarang sudah tahun 2010, jadi hitung saja itu sudah beberapa tahun. Oleh karena itu kita ingat jasa baik dari almarhum Syekh Ibrahim Musa. Beliau mendirikan pesantren sampai hari ini masih eksis untuk dijalankan seperti dalam pendidikan modern layaknya. Beliau sangat berjasa dalam segi pendidikan. Beliau salah satu karya indahnya adalah inilah lembaga pendidikan yang sampai saat ini masih berdiri megah baik secara fisik maupun secara misinya. Oleh karena itu, kepada santri-santri yang sudah bergabung, marilah kita benar-benar menuntut ilmu di Semesta Perabe untuk misi keagamaan, misi sosial, misi nasional. Kemudian kepada calon santri juga akan Ustadz pesankan, pasanglah niat sejak mulai melangkahkan kaki di rumah untuk menuntut ilmu di Semesta Perabe. Kalau orang belajar sekolah lain pandai bahasa Inggris, insya Allah nanti juga Anda akan pandai bahasa Inggris, tambah lagi pandai bahasa Arab. Kalau orang bisa baca Quran, insya Allah nanti Anda juga akan pandai baca Quran dan bahkan tahfiz. Kalau orang merasakan sholat 5 waktu, Anda juga merasakan sholat 5 waktu, tambah lagi sholat tahajud malam. Oleh karena itu tidak salah pilihan anak-anak kami untuk Semesta Perabe. Oleh karena itu tanamkanlah niat seikhlas mungkin, sehingga nanti di perjalanan tidak lagi bimbang di mana saya akan sekolah. Ingat, dunia semakin lama semakin tua. Kalau kita perhatikan di sana sini terjadi malapetaka. Demikian juga manusia-manusia sudah mulai lupa kepada agama Allah. Mereka senang membuat dosa, tidak merasa sungkan, tidak merasa malu, bahkan terang-terangan saja. Siapa lagi bentengnya kalau tidak kita semuanya? Jadi kalau kita lemah nanti akan digulung lipatkan oleh pihak-pihak yang anti-Islam. Oleh karena itu, salah satu misi Nyi Perabe adalah menanamkan tauhid dalam diri kita masing-masing, supaya kita jangan diombang-ambing seperti layangan sampah di tepi lautan. Manusia umurnya tidak begitu panjang. Kalau orang bijak mengatakan mal mar'u illa kasihabi, manusia yang paling cocok itu diumpamakan sebagai bulan. Bagaimana bulan? Sifat bulan bagaimana? Iz yabdu hilalan. Ketika bulan itu muncul tanggal 1 hilal, namanya anak bulan. Summa yasiru badaran. Kemudian bulan itu semakin lama semakin membesar. Tanggal 10,
11 sampai tanggal 16 itu membesar. Kemudian semua yang khusyuk. Lalu di hari-hari berikutnya bulan berkurang. Artinya tidak kelihatan semuanya. Maka dikatakanlah bulan itu semakin lama itu. Hatta yang riba. Akhirnya bulan itu lenyap, tidak bersuara lagi, tidak berusaha lagi, karena sudah habis masa berlakunya. Ya, akhirnya apa? Hatta yudrikal mahaqqa. Di akhir bulan didapatilah masa gelap. Kalau dihitung secara hitungan dari tanggal 1 sampai 30 hanya 30 hari. Hanya 12 hari. Dibanding dengan umur dunia yang tidak tahu kapan mau habis, maka usia manusia hanya 1 bulan. Sangat-sangat pendek sekali. Apalagi nanti di akhirat lagi. Di akhirat masa itu tidak ada habis-habisnya. Itu makanya orang bisa mengatakan manusia itu sebagaikan bulan, karena usianya sangat pendek. Jadi oleh karena itu, bagi anak kami yang akan menggabung di suatu Farabe, itu adalah pilihan yang sangat bagus. Anda nanti akan mengenal bagaimana cara beragama, bagaimana cara bermasyarakat, bagaimana cara bernegara. Itu tak lain melalui pendidikan agama. Enyek Syekh Ibrahim Musa Farabe dikenang orang sampai sekarang ini, karena jasa beliau adalah mendirikan pesantren sampai namanya harum sampai kemana-mana. Alumni Pesantren Farabe sudah bertebaran di mana tempat. Mereka berkiprah dalam bidang sosial, bidang keagamaan, dan bahkan ada yang bidang kenegaraan. Oleh karena itu, pada anak kami yang masih akan menginjakkan kaki di Pesantren Farabe, tamatkanlah pendidikan Pesantren Farabe sampai akhir tahun, sampai jenjang kelas aliyah, sampai kelas 6. Jangan nanti di kelas 3 baru sedikit mengenal agama pindah. Itu namanya tidak istiqomah, karena belum cukup menuntut ilmu secara sempurna. Sampai tambah kelas 6 pun belum cukup. Mereka harus menggali ilmu lagi ke tempat yang lebih tinggi lagi. Di samping itu, anak-anak kami yang terhormat, yang berbahagia, selain pelajaran di sekolah, juga anak-anak dianjurkan banyak membaca buku di rumah. Karena dengan membaca itu, pengalaman Anda, cakrawala Anda akan lebih luas lagi. Apalagi sekarang sarana lebih luas untuk belajar melalui media sosial, melalui siaran-siaran yang resmi. Anda bisa untuk belajar, bukan saja tetap muka di guru. Guru itu sebagai anak kunci saja, mengunci, membuka, menutup. Nah, Anda lah akan mencerna di luar sana. Oleh karena itu, saya pesankan lagi kepada anak-anak kami yang sudah bertekun di Pesantren Farabe, rajin-rajin belajar, rajin-rajin baca buku, rajin-rajin melihat berita-berita yang bermanfaat. Kemudian anak kami akan masuk, ikutilah jejak kakak-kakaknya, ikutilah nasihat-nasihat guru, ikutilah nasihat ibu asrama dan di mana saja berada, supaya Anda betul-betul menjadi siswa yang bagus, siswa yang baik, siswa yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Oleh karena itu, pada hari ini barangkali kita pandanglah sekitar kita, bahwa orang-orang yang selama ini kita pandang penting, kita pandang sebagai panutan, tapi sudah mulai sirna. Satu demi satu sudah mulai guguran. Kalau kita baca sejarah Pesantren Farabe, semenjak dari meninggalnya Syekh Ibrahim Musa, langsung diikuti dengan para ulama-ulama yang dibuat Pesantren Farabe, sampai sekarang belum ada gantinya lagi yang seperti dulu. Jadi kita sebenarnya sudah kehilangan beberapa tokoh-tokoh yang pejuang di Pesantren Farabe. Maka anak-anak kami lah nanti akan tampil ke muka sebagai pejuang meneruskan misi pendidikan di Pesantren Farabe. Apakah itu cukupnya sekolah, apa cukupnya negara, atau kampung dan sebagainya. Tapi yang penting anak-anak jadi orang yang penting di mana berada. Nah, demikian saja pesan daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini
para santri-santri penuntut ilmu agama berdatangan ke pondok pesantren dengan niat yang tulus ikhlas, ingin mendalami ilmu agama, ingin menjadi ulama, menjadi intelektual, menjadi umara. InsyaAllah dengan niat ananda semua hadir di Pondok Pesantren Sumatera Tawalid Parabe akan diberkahi oleh Allah SWT. Jadi pesan Buya kepada ananda semua, baik santri baru ataupun santri lama, mari kita betul-betulkan, kita mantapkan niat kita untuk talabul ilmi karena Allah SWT. Bukan karena ini, bukan karena itu. InsyaAllah Allah akan berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan bermanfaat untuk akhirat kelak. Jaga diri, jangan lakukan pelanggaran-pelanggaran, santun kepada orang tua, jaga ibadah, semuanya itu akan membukakan ilmu masuk ke dalam jiwa kita. Buya doakan ananda semua menjadi ulama-ulama masa depan yang sejuk, yang fatwanya menenteramkan umat, yang pemikiran-pemikirannya diikuti oleh umat, kemudian intelektual, kemudian agnia, kemudian umara. InsyaAllah dengan semangat kita, guru-guru juga bersemangat, pimpinan juga bersemangat, doa kita bersama akan mengantarkan kita kepada kesuksesan. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Anak-anak Ustadz, para santri yang sejatinya sudah harus mondok bersama guru-guru dan kita bersama di Sumatera Tawalid Parabe. Perkenalkan, nama Ustadz Muhammad Zaki, sudah 10 tahun bersama guru-guru di Parabe, mengasuh dan mengurusi santri baik di asrama ataupun di pondok. Anak-anak Ustadz pada waktunya nanti akan meninggalkan rumah, meninggalkan orang tua, ayah ibu, keluarga yang dikasihi dan disayangi, untuk melatih diri menjadi insan yang mandiri, menggali potensi menjadi manusia yang paripurna, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menempuh jalan menuntut ilmu. Persiapkan diri untuk itu. Kuatkan tekad dan semangat yang membara bahwa merantau berarti kita sedang menempa diri. Untuk ayah bunda para wali santri, pada waktunya nanti, ketika kita sudah mengantarkan anak-anak kita dengan penuh pengharapan ke pondok, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar guru-guru kita, para pengasuh dan para pembina menjadi manusia yang sabar dan selalu setia mendampingi anak-anak kita. Biarkan rasa rindu itu, biarkan rasa kangen yang selalu membara dalam hati kita, biarkan dia menangis, biarkan dia merasa tidak nyaman di awal-awal waktu mondok. Seiring waktu, justru dengan kekuatan itulah membangun dirinya menjadi manusia yang mandiri. Anak-anak kita butuh dibiarkan. Datangnya orang tua menjenguk setiap waktu, datangnya orang tua menjenguk setiap minggu, bukan memberi kekuatan, tetapi malah meninggalkan luka di hati anak-anak kita yang sedang berjuang untuk bisa mandiri. Jadi biarkan proses akan berjalan sehingga anak-anak kita menjadi betah dan siap untuk mengarungi hidup di masa yang akan datang. Tetaplah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak-anak kita betah, sabar, dan berhasil menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi kebanggaan kita bersama. Anak-anak Ustadz, para santri baru, untuk sementara ikutilah kegiatan daurah yang telah disiapkan oleh guru-guru dan para panitia. Pada saatnya nanti kita akan bertemu di pondok
kita akan menjalani suka duka tinggal bersama-sama di Pondok Pesantren Sumatera Tawalib Parabe. Selamat melaksanakan daurah, selamat mempersiapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Anak-anak Buya yang Buya cintai, yang datang dari berbagai penjuru daerah di Indonesia ini dan juga dari luar negeri. Selamat datang di Pondok Pesantren Sumatera Tawalib Parabe yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Ananda datang ke Sumatera Tawalib Parabe membawa bekal jasad dan kemauan, nanti akan pulang membawa jasad dan juga ilmu pengetahuan. Buya adalah salah seorang pimpinan Sumatera Tawalib Parabe. Nama Buya Haji Zulfahmi, negeri asal Tobok Agam, kelahiran 1969. Alhamdulillah sampai saat ini diberi amanah untuk menjadi pelayan-pelayan antum nanti setelah kita belajar di Sumatera Tawalib Parabe. Dipercayakan kepada Buya sebagai wakil pimpinan pondok. Untuk itu Buya sampaikan kepada anak-anak Buya, anak-anak sekalian yang datang dari penjuru Indonesia dan luar negeri, datang kepada kampus pesantren yang tercinta ini. Apa yang Ananda cari ke Sumatera Tawalib Parabe ini? Oleh sebab itu anak-anak ustaz sekalian, apa yang akan didapatkan oleh seseorang dalam hidupnya berawal dari mana dan bagaimana, dari mana dia berangkat, apa tujuannya ke Sumatera Tawalib Parabe, dan bagaimana dia di Sumatera Tawalib Parabe. InsyaAllah bila yang dua itu antara mimpi dan juga usaha berbarengan kita jalankan, maka semua anak-anak ustaz nanti akan menjadi sukses, menjadi orang-orang hebat di negeri ini. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit dan rendahkan hatimu serendah mutiara di lautan. Salam hangat Buya kepada santri baru. Mudah-mudahan tidak salah pilih Sumatera Tawalib yang akan mengantarkan kamu menjadi orang hebat nantinya. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد أيها الطلاب والطالبات حفظكم الله جميعا مرحبا بكم في معهدنا سوماترا طوالب فرابي وبارك الله فيكم حياكم الله وأعرف نفسي إليكم جميعا اسمي أستاذ إلهام تسمي محمد طيب وأنا مولود ببادن لوار بنو همبو 15 من شهر ديسمبر سنة 1981 ومنصبي الآن في معهدنا المؤسسة
أمنتني بأن أكون مدير لمعهد عالي سوماترا طوالب Farabe. Kepada santriwan santriwati Ustadz yang dirahmati oleh Allah, selamat datang kepada antum semuanya. Selamat berjuang menggapai ilmu pengetahuan di Sumatera Tawalib Parabe. Perkenalkan, nama Ustadz Ilham Tasmi Muhammad Thayyib, kelahiran Padang Luar 15 Desember tahun 1981. Amanah yang diberikan oleh yayasan kepada Ustadz adalah sebagai Direktur Ma'had Ali Sumatera Tawalib Parabe. Ma'had Ali Sumatera Tawalib Parabe ini adalah perguruan tinggi kita di pondok pesantren kita Sumatera Tawalib Parabe, pendidikan S1 berbasiskan kitab kuning, lanjutan dari program aliyah selama 4 tahun, prodi fiqih dan usul fiqih. Kemudian alhamdulillah Ma'had Ali kita sekarang berusia tahun yang kelima. Kampusnya adalah di Jambu Air, kampus 2, Pondok Pesantren Sumatera Tawalib Parabe. Ayuhat tullab wa talibat hafizakumullah jami'an, ansihukum li walakum jami'an. Bagi Ustadz tentunya dan antum semuanya, karena kita sama-sama masih menjadi seorang penuntut ilmu. Yang pertama sekali adalah jaga niat, karena niat ini yang akan mengantarkan kita mudah untuk menggapai apa yang kita cita-citakan. Kalau niatnya keliru, maka keliru pula apa yang kita usahakan. Yang kedua, jaga semangat, juhud. Maka bukan tidak mungkin nanti dalam proses menuntut ilmu ini akan ada saja aral yang melintang yang kita temui, yang kita hadapi. Oleh karena itu, catat oleh antum semuanya, semua aral yang melintang itu jangan dijadikan sebagai problem, membuat antum stres, membuat kita kecewa, galau, dan lain-lain. Tapi jadikan dia sebagai sebuah tantangan kita menggapai apa yang kita cita-citakan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengingatkan kita untuk senantiasa sabar dengan apa yang sedang kita usahakan, termasuk dalam perkara menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu ini adalah bagian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jangan lupa tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya proses menuntut ilmu ini agar dia semakin berkah, maka jaga ilmunya diusahakan, tapi yang lain proses ibadah kita kepada Allah jangan ditinggalkan, karena dia satu jalan. Apalagi kita belajar di Pondok Pesantren Sumatera Tawalib Parabe yang tentu menjadi basis keilmuan agama. Tujuannya untuk mendapatkan ridha ilahi, bahagia dunia dan bahagia akhirat. Oke, siap. Mohon hal itu dijaga oleh antum semuanya, dan Ustaz doakan mudah-mudahan Allah meridai kita semuanya, memudahkan langkah antum, memelihara antum, menjaga kesehatan antum, dan orang tua insyaallah mereka akan ridha dengan apa yang sedang diusahakan oleh para putra-putrinya. Barakallahu fikum. Kita bertemu lagi insyaallah dalam kesempatan yang sesungguhnya bertatap muka. Silakan datang ke Jambu Air, kampus Ma'had Ali kita, dan saya tunggu kehadirannya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz sekalian, perkenalkan, nama Ustadz Taufik Hidayat, lahir di Lubuk Sikaping 16 April 1983. Sekarang tinggal di Kompleks Asrama Putra Parabe, Bangkawe. Saat ini Ustadz diberikan amanah oleh yayasan sebagai Kepala Sekretariat Humas dan Keuangan di Pondok Pesantren Sumatera Tawalib Parabe. Untuk anak-anak Ustadz yang telah memantapkan hatinya memilih Sumatera Tawalib Parabe sebagai tempat menuntut ilmu, Ustadz ucapkan selamat.
Semoga Ananda semua bisa dengan ikhlas menerima ilmu-ilmu khususnya agama di pondok kita ini. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kepada para pimpinan Pondok Pesantren Sumatera Tawali Parabe, kepada para majelis guru, asatidz dan ustazah, kepada para santri baru Pondok Pesantren Sumatera Tawali Parabe yang dalam beberapa hari ke depan akan melaksanakan daurah santri baru. Teristimewa buat para wali santri. Alhamdulillah, di hari yang sangat berbahagia ini kita dapat bertatap muka, baik secara langsung maupun tidak, bersama para majelis guru dan pimpinan. Mudah-mudahan tatap muka kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri kepada kita semua, khususnya kepada para santri baru, termasuk kepada para wali santri. Nama saya Mukhlis Samsuddin, biasa sehari-hari di pondok dipanggil dengan Al-Ustadz Mukhlis. Lahir di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara pada tanggal 3 Mei 1977, yang saat ini sudah berusia 43 tahun. Alhamdulillah, sejak tahun 2003 saya bergabung mengabdi di pesantren yang kita cintai ini. Sampai saat ini sudah lebih kurang 17 tahun berada di sini bersama anak-anak kami. Dan saat ini masih diamanahkan oleh Yayasan Syekh Ibrahim Musa sebagai khadim atau pelayan, tepatnya sebagai kepala madrasah di tingkat aliyah. Dan pesan Ustadz kepada khususnya calon-calon santri atau peserta daurah santri baru, yang pertama, luruskan niat untuk talabil ilmi ibtigha'a mardatillah. Yang kedua, bersungguh-sungguhlah untuk meraih ilmu. Dan yang ketiga, bermimpilah untuk mencapai dan meraih bintangmu, karena dengan itu kita akan selalu termotivasi dalam setiap kita melangkah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka jalan indah, membuka jalan lebar buat anak-anak sekalian yang mengikuti daurah santri baru beberapa hari ke depan dan menapaki jalan-jalan thalabul ilmi untuk masa-masa selanjutnya, sehingga kelak anak-anak yang kami cintai akan menjadi ulama-ulama besar, mutafaqih fid din, munzirul qaum, menjadi berkat umat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Ahlan wa sahlan ila jami'it tulab. Selamat datang kepada seluruh santri Ustadz Pondok Pesantren Sumatera Tawali Parabe yang alhamdulillah Allah sudah memudahkan untuk anak-anak Ustadz semua
untuk bisa bersekolah di Pondok Pesantren Sumatera Tawalib Parabe. Perkenalkan, nama Ustadz Heri Arif, tempat tanggal lahir Sibolga 16 Juli 1985, dan saat ini tinggal di Komplek Asrama Putra Bangkaweh. Dan saat ini juga Ustadz diamanahkan oleh pengurus yayasan untuk menjadi pengasuh di Asrama Putra Parabe dan Bangkaweh. Alhamdulillah, anak-anak Ustadz semua, antum-antum semua adalah antum-antum yang terbaik yang sudah dipilih oleh Sumatera Tawalib Parabe dengan berbagai macam seleksi yang antum lalui, dan ini adalah semuanya tentu berkat Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum sudah berada dan menjadi seorang santri Pondok Pesantren Sumatera Tawalib Parabe, berarti antum sudah punya keinginan untuk bisa mendalami ilmu agama serta memantapkan nantinya ilmu umum di Sumatera Tawalib Parabe ini. Mudah-mudahan anak-anak Ustadz ketika antum sudah bergabung dengan kakak-kakak antum nantinya muncul semangat yang kuat, muncul keinginan yang kuat untuk bisa lebih mantap mendalami ilmu agama, dan insyaallah pondok ini akan bisa membantu antum menjadi seorang yang punya ilmu yang lebih tinggi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang pergi dia ke suatu tempat dengan mempersiapkan dirinya dan dia mendapatkan ilmu di situ, maka insyaallah Allah akan memudahkan bagi orang yang menuntut ilmu itu menempuh surganya Allah Subhanahu wa taala. Semangat di Sumatera Tawalib Parabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepada seluruh santriwan dan santriwati, perkenalkan, nama Ustazah Kartika, dilahirkan di Bulan pada tanggal 3 Desember 1989, anak negeri asal Pasaman Timur. Alhamdulillah sekarang menjabat sebagai Kepala Asrama Putri. Kepada seluruh santriwan dan santriwati, sebuah pesan dari Imam Syafi'i rahimahullah, barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang yang berbahagia ini Allah beri kesehatan, kekuatan kepada kita bersama sehingga kita bisa bersama-sama di ruangan yang berbahagia ini. Shalawat beriring salam sama-sama kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda, para santri dan santriwati kami yang berbahagia, selamat datang dan selamat bergabung kepada Sumatera Tawalib Parabe Bukit Tinggi. Pada saat ini kita bersama-sama untuk mengikuti kegiatan mulia kita ini. Alhamdulillah, Pondok Pesantren Sumatera Tawalib Parabe adalah pondok tertua di Sumatera Barat, di mana di bawah naungan pondok ada beberapa unit yang terkait. Salah satunya adalah Madrasah Sanawiyah Sumatera Tawalib Parabe. Madrasah Sanawiyah Sumatera Tawalib Parabe mengikuti jenjang pendidikan 3 tahun, mulai dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Alhamdulillah,
ada beberapa struktural pengelola madrasah, yaitu kami sebagai Kepala Madrasah Sanawiyah Sumatera Tawali Parabe, nama Novitri SAG MPD, tempat tanggal lahir Canduang 22 November 1973, alamat Batu Balantai, Nagari Canduang, Kecamatan Canduang. Alhamdulillah diamanahi oleh pimpinan Pondok Sumatera Tawali Parabe sebagai Kepala Madrasah di tingkat sanawiyah. Beberapa para waka dan para struktural kami sebagai penerima amanah itu akan melaksanakan perkenalan setelah ini. Demikian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ustadz Rahmat Andi, tempat tanggal lahir Sungai Tanang 14 November 1987. Sekarang menjabat sebagai Wakabid Kesiswaan Sanawiyah. Berasal dari Jorong Tanah Bairiang, Kenagarian Cingkariang, Kecamatan Bonohampu, Kabupaten Agam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi Sumatera Tawali Parabe. Nama Fitri Setiawati, tanggal lahir Sukaharjo 9 Juli 1989, tempat tinggal di Simpang Durian, jabatan Wakil Guru Kulum Sanawiyah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Mardianti Maklotila, biasa dipanggil Nita. Tempat tanggal lahir KP Panji, tanggal 21 Maret 1987, alamat Jorong Andaleh, Kenagari Cingkariang, yang alhamdulillah tahun ini diamanahkan menjadi Wakabid Tata Usaha Sanawiyah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'uqaddimu lakum anin nafsi, nama Ustadz Muhammad Arif LC, tempat tinggal Pintu Kabun, Bukit Tinggi, tempat tanggal lahir Bukit Tinggi 1 Mei 87, jabatan sebagai koordinator ibadah tingkat sanawiyah dan aliyah. Hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Perkenalkan, nama Irwan Nefri, tempat tanggal lahir Lubuk Bandaro 12 September 1987, alamat Bubuk Tinggi Tabek Serojo, jabatan sebagai koordinator bahasa Arab. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Habibi LC, tempat tanggal lahir Kota Tuo 14 Agustus 1985. Sekarang menjabat sebagai koordinator MKK dan Olimpiade. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ustazah Evi Salinda, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 21 Juni 1989. Sekarang Ustazah tinggal di Kota Bukit Tinggi dan jabatan Ustazah saat ini adalah sebagai koordinator bidang studi agama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ustazah Nasyatul Amnah, tempat tanggal lahir di Padang 29 Desember 1989. Saat ini bertempat tinggal di Pakan Senayan dan menjabat sebagai koordinator bidang umum. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadhanil Akhmar, lahir di Bukit Tinggi 31 Maret 1991. Alamat Tabik Panjang, jabatan koordinator bahasa Inggris, tamatan UIN Imam Bonjol Padang, jurusan pendidikan bahasa Inggris.